Saudaranya 5 lagi pulang ke kampung ibunya, negeri Nusantara ini, mendakwahkan agama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita namanya Kontura. Jadi Kontura itu orang sini, orang Asia Tenggara ini, orang Nusantara. Kalau kita lihat di peta kuno Vietnam sekarang, itu dulu Kamboja. Kemudian dirampok oleh Cina jadi Vietnam. Orang Kamboja yang tinggal di Vietnam itu melarikan diri ke bawah. Kamboja sekarang itu sepertiga suku Champa. Itu 100% Islam. Sebagian pergi ke Aceh, diterima Sultan Aceh, diberi tanah Jempa. Mana Jempa? Sini ya. Biren ya. Jempa. Ada di Aceh Timur juga kampung Jempa. Di Sumatera Timur juga ada kampung Jempa. Di Riau juga ada. Orang-orang Champa yang melarikan diri itu diterima oleh negeri Indonesia. Dulu belum ada Indonesia, semua Nusantara ada. Nah, kalau nanti anak-anakku, para guru muda ini ada rezeki pergi ke Vietnam, di museum Vietnam yang sudah dirampok Cina sekarang, itu di dinding museum itu ada foto-foto raja-raja Champa sebelum dijajah oleh Cina. Namanya tuh Sabaruddin, Basaruddin, Badaruddin, Islam semua, dan pakai baju teluk belanga. Pakai paku tengguluk raja Melayu, dan bahasanya itu Aceh dengan Kamboja itu bahasanya seperti Malaysia dengan Indonesia, 90% 80% mirip. Bilang turun, bilang kampung, bilang apa lagi, krom. Saya udah 2 kali keliling Kamboja dakwah. Punya anak 6. Anak yang paling tua namanya Madian. Ini dalam kitab Bidayatul Nihayah Imam Ibnu Katsir ya. Anaknya yang paling besar tinggal di Syam, di Jordania. Beranak jadi satu suku bangsa, namanya suku bangsa Madian. Tapi setelah ribuan tahun mereka jadi durhaka kepada Allah dan menipu timbangan. Oleh Allah dikirimlah Nabi untuk mendakwah mereka, Nabi Syuaib alaihissalam, mertua Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap nggak mau beriman, akhirnya dimusnahkan oleh Allah SWT. Saudaranya 5 lagi pulang ke kampung ibunya, negeri Nusantara ini, mendakwahkan agama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanifan musliman, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Makanya di Indonesia 90% orang Islam gak heran. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, negeri ini sudah negeri yang bertauhid la ilaha illallah. Tapi belum ada Nabi Muhammad. Oleh karena itulah di Sumatera tidak ada patung Buddha. Saya sudah jalan melihat candi-candi yang ada di Sumatera. Candi Portibi di Mendiling, Candi Maratakus di Riau, Candi Muara Jambi di Jambi. Candi-candinya semuanya dari batu bata dan tidak ada sepotong pun patung Buddha di sana. Oleh sejarawan Indonesia disebut tuh adalah candi-candi Buddha, tapi nggak ada patung Buddha di situ. Bagaimana bisa bilang itu candi Buddha? Dan tidak ada satupun sisanya, satu kabupaten atau satu kecamatan, bahkan satu desa, yang satu desa itu beragama Buddha semua, nggak ada. Berarti Sumatera nggak pernah ada Buddha. Kalau di Jawa oke, ada Hindu, betul. Buktinya sampai sekarang masih ada satu kabupaten itu Dieng, Hindu semua. Tengger, Hindu semua. Bali 84% Hindu. Kalau Sumatera nggak ada. Buddha satu kampung nggak ada, satu kampung aja nggak ada. Nah, jadi kamu yang muda-muda ini mesti baca kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama kita. Jangan baca kitab-kitab yang dikarang oleh penjajah Belanda.
Dan Waratakus itu batu bertulisnya disimpan di Leiden. Batu itu bertulisan aksara Aramaik. Aramaik itu bahasanya Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim yang tua, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu menurunkan bahasa Arab. Sedangkan anak Nabi Ibrahim yang nomor 2, Nabi Ishak, menurunkan bahasa Ibrani. Nah, sedangkan bahasa Nabi Ibrahim sendiri Aramaik. Jadi saya lihat batu bertulis yang ada di Muara Takus itu tulisannya alif ha lam waw, alif lam lam ha Allahu 157 lillahi. Nggak ada di situ tulisan Buddha pakai bahasa Pali. Tulisannya huruf Palawa. Nggak ada huruf Palawa di Muara Takus. Kalau Hindu Sanskrit, bahasa Sanskerta. Nggak ada. Tulisan yang ada tulisan zaman Nabi Ibrahim, Aramaik. Dan candinya itu lurus ke langit, menunjukkan tauhid la ilaha illallah. Tidak heran ketika kemudian sahabat Rasulullah SAW datang ke Indonesia. Dulu belum ada Indonesia, ke negeri ini, Nusantara, mendakwakan agama diterima oleh bangsa ini. Pertama kali pusat dakwah Islam zaman sahabat Nabi yang diutus oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Barus, Fansur. Waktu itu masih wilayah kerajaan Aceh ya. Makanya Syah Kuala ketika berangkat dari Singkil mengaji ke Mekah lewat pelabuhan Barus. Sampai di sana beliau digelar Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Karena keluarga dari pelabuhan Fansur itu Barus. Beliau disebut di kitab beliau itu dicetak di Mesir. Beliau nulis buku tebal besar, setengah koran. Namanya Tafsir Baidawi Melayu. Dan hampir 450 tahun. Saya punya kitabnya, kalian nggak punya? Oh, saya punya. Karangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansur. Baidawi tapi dalam bahasa Melayu, dicetak di Mesir, huruf Arab. Beliau ahli qiraat 7. Karena dalam tafsir Baidawi disebut itu Malik Yaumiddin, yang membaca Malik Yaumiddin tidak panjang ma-nya itu 5 qiraat. Qiraat Abu Amr ditulis sama Waras, ditulis sama dia. Sedangkan qiraat yang membaca Malik Yaumiddin ma-nya panjang hanya 2. Salah satunya yang kita pakai qiraat Hafaz an Asim, Malik Yaumiddin. Jadi hanya 2 qiraat yang baca ma-nya panjang, yang 5 qiraat lagi tidak panjang. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansur yang belakangan pulang ke Aceh jadi mufti Aceh dan berkubur di Kuala, Banda Aceh, maka disebut Syah Kuala. Kata orang Syiah bilang Syiah Kuala. Syiah Gondolo. Syah. Kita orang Melayu kalau nulis Syah dalam huruf Latin SY, Shin itu ditulis SY. Kalau orang Barat Shin ditulis SH. Kalau kita SH itu Sod, Salat pakai SH. Kalau masyarakat itu pakai SY. Jadi Syah Kuala itu bukan Syiah Kuala. Nah, di Barus itu ada sebuah pulau kecil. Namanya Pulau Mursaha. Kalau kita ingat surah Hud, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Surah itu pulaunya namanya Pulau Mursaha. Disitulah sahabat-sahabat Nabi membuat pusat dakwah untuk negeri Nusantara. Jadi bukan di Pulau Sumateranya, banyak harimau mungkin waktu itu kan. Di pulau kecil, ya harimau nggak ada, aman. Dan beliau itu berkubur yang wafat di situ di Pulau Sumatera di Barus. Yang paling nomor 1 wafat sahabat Nabi di situ namanya Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kuburannya di sebuah bukit 2000 meter dari permukaan laut, sekitar 820 anak tangga.
85 derajat kemiringannya. Saya udah sampai situ, kalian mesti siap pergi sana. Ziarah kubur sahabat di atas bukit sana. Wafat tahun 44 Hijriah. 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau wafat. Kalau wafat kan berarti udah duluan sampai, masa sampai langsung wafat. Kan udah dakwah dulu, betul? Yang kedua di bawah, itu namanya Syekh Rukunuddin, itu gelar. Nama beliau Syekh Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, wafat tahun 48 Hijriah. Ada usia 102 tahun, dipahat di batu nisannya. Usia 102 tahun, 2 bulan, 22 hari. Namanya Syekh Rukunuddin, gelarnya namanya Zubair, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu. Beliau lahir tahun 570 Masehi. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Jadi lebih tua beliau setahun dari Rasulullah SAW. Ada 5 yang batu nisannya dipahat namanya, yang lain batu sungai saja, ada ratusan, mungkin lebih 500. Saya minta ini guru-guru muda kita kalau libur bawa ke Barus, naik bus ya, nggak dari sini nggak jauh. Ya. Tempat terbang nggak ada lapangan terbangnya, mau mendarat di mana? Naik karpet nggak bisa kalian. Nah, datang sana lihat kuburan sahabat Nabi, bahwa Islam itu sudah datang ke Indonesia sekitar hampir 1000 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi Islam ini bukan pendatang di negara ini. Agama sekarang kan anak-anak lihat di dalam medsos. Islam agama pendatang, Islam arogan, Islam menggusur budaya Nusantara. Islam ini jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada di sini, betul? Sejak zaman sahabat Nabi. Kemudian dari Pulau Mursaha diberangkatkanlah 60 orang ke Cina di bawah pimpinan amirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan berdakwah di Cina, jumpa dinasti Tang. Sultannya waktu itu dinasti Tang, dan diberi tanah 1,5 hektar, dan mereka membangun masjid namanya Masjid Sahabat. Dan kalau kita pergi ke Kanton itu asal kata zaitun. Kanton sekarang namanya Guangzhou. Seorang pendekar Cina yang paling masyhur sedunia beragama Islam namanya Wong Fei Hung. Islam itu Wong Fei Hung di Kanton. Di Guangzhou itu ada masjid kuno, di belakangnya ada kuburan-kuburan, 5 diantaranya kuburan sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. 5, salah satu diantaranya Ibnu Abi Waqqas. Ditulis di batu nisannya. Jadi sahabat Nabi itu 5 ada di Cina, kuburannya di Guangzhou. Dari mana berangkat ke sana? Tentu dan lewat jalan laut. Nah, pemberangkatan terakhir pusatnya di Pulau Mursaha di Barus. Tidak heran negeri ini Islam karena memang keturunan Nabi Ibrahim dari istri ketiga Kontura. Yang keempat istri Nabi Ibrahim Hajun binti Amin. Tidak dijelaskan anaknya berapa dalam kitab tafsir atau kitab sejarah.